Apa itu berkah? Selalunya kita sebut berkah kalau berjumpa sama orang minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh itu artinya berkah. Kalau kita mau makan, berkah itu juga kita mintakan. Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah kami berkah. Diundang orang kita hari Sabtu ini, ada orang nikah anaknya, berkah itu juga yang kita minta. Allah barakallahu lakum, barakallahu lakum, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Ada orang hari ini lahir anaknya, akikah, diundangnya kita, berkah itu juga kita mintakan. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru lahir ini. Ada orang yang umurnya, Ustadz hari ini umurku genap 30 tahun, berkah itu juga kita mintakan. Barakallahu laka fi umrik, semoga Allah memberikan berkah pada umurmu, pada usiamu. Jadi berkah ini sudah, kalau kita bertamu ke rumah orang, Pak tolong doakan ya supaya anak saya ini berkah. Jadi sebetulnya apa makna berkah itu? Berkah itu akar asal katanya birkah. Birkah itu artinya kolam, tempat menampung air hujan. Jadi bapak punya tanah, saya punya tanah, Ustadz Khairi punya tanah, Ustadz Iqbal Sauki Bulungan LC punya tanah, semua kita punya tanah. Tapi tanah saya ini ada kolamnya, maka tanah saya itu lebih berkah. Kenapa begitu? Karena kalau ada kolamnya, otomatis kalau ada hujan, maka dia menampung. Kalau sudah air tertampung, lalu kemudian nanti pas musim kemarau, yang lain kekeringan, saya punya air. Kalau sudah ada air, datang cahaya matahari, tumbuhlah lumut, tumbuhlah tanam-tanaman. Datang kambing, datang ayam, datang hewan mau minum, maka dia bisa ke tempat saya. Jadi sesungguhnya makna berkah itu artinya ada kelebihannya daripada yang lain. Makna berkah juga diambil dari kata baraka yang beruku, artinya turun. Saya punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah, tapi di tanah saya ini turun. Turun maksudnya ya berukul ibilu, onta yang turun. Di tanah bapak tak ada onta turun, di tanah ibu tak ada onta turun, tapi di tanah saya ini ada onta liar, turun dia ke tempat saya. Maka tanah saya ini lebih berkah. Kenapa? Karena kalau onta sudah turun di situ, dapat saya bulu onta, dapat saya susu onta, dapat saya daging onta, dapat saya tulang onta. Jadi tanah saya lebih punya kelebihan daripada yang lain. Itu penggunaan kata berkah, birkah, barokah, yabruku dalam bahasa Arab secara bahasa. Jadi saya kalau menjelaskan sesuatu, suka saya cari akar katanya, akar bahasanya. Salam samalah macam refleksi pijat tapak kaki. Barokah. Jadi setelah itu dibacakanlah ayatnya oleh Al-Mukarram Ustadz Khairi tadi. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah. Banyak betul lah yang berkah barakatin, dibukakan Allah barokah. Jadi kalau dari mulai saya urutkan dari awal tadi, makanan yang barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sama-sama lontong sayur satu piring. Saya makan lontong sayur, bapak makan lontong sayur,
ibu makan lontong sayur, sama-sama satu piring, tapi ada yang barokah, ada yang tidak. Bukan pada sendoknya, bukan pada kuahnya, tapi pada barokah setelah dimakan itu. Jadi apa dia? Ada orang satu piring lontong tuh berubah menjadi kolesterol, darah tinggi, mati. Ada yang berubah dia menjadi asam urat, tak mati tapi setengah mati. Tapi ada dia sepiring itu tegak tulang belakangnya, bisa dia sholat duha, bisa dia bersilaturahim, bisa dia berzikir, ikut dia gotong royong masjid. Kira-kira lontong mana yang berkah? Lontong sayur lah Pak Ustaz. Jadi makna berkah itu kalau dia membawa kita kepada perbuatan baik, ada kelebihan yang baik-baik, barulah disebut dia dengan berkah. Begitu juga dengan berkah anak. Barakallahu laka fil mawhub, semoga anak kau ini berkah. Sama-sama kelas 3 SMP, sama lahirnya di bulan yang sama. Kau dengan anak Pak Atu sebaya kalian, cuman beda beberapa jam aja kalian lahir. Dia lahir siang, kau lahir malam, itu maka kau agak hitam sedikit. Sama seumur, sama-sama kelas 3 SMP, sama-sama umurnya 15 tahun, tapi ada yang berkah, ada yang tidak. 15 tahun kelas 3 SMP hafal Quran 15 juz, taat kepada orang tua, menyenangkan hati. Sore-sore pakai baju koko, pakai sarung. Kemana kau nak? Ke Masjid Al-Amal, Kampung Banten, Helvetia. Hati siapa yang tak senang? Yang satu lagi 15 tahun ngelem aja kerjanya. Putus surat leher maknya untuk membangunkan sholat subuh, tak bangun-bangun. Sholat maghrib, bisitu azan mensaut-saut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ pula lah dia menyetel knalpot yang baru dipotongnya tadi. Yang satu berkah, yang satu tak berkah. Yang satu punya kelebihan amal soleh, yang satu tak punya apa-apa. Begitu juga ketika kita doakan orang menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sama hari pernikahannya, hotelnya pun sama. Yang satu akadnya pagi, yang satu akadnya sore, cuman beda jam booking saja. Penceramahnya pun sama. Ustaz Somad juga dimintakan orang nasihat pernikahan. Pak Kuahnya pun sama, pasangannya pun sama pula, kembar pula pengantin tadi. Tapi yang satu Masya Allah, setelah 10 tahun, berapa anak si Anu? Entah 4, entah 5 Pak Ustaz. Pokoknya asal lahir sebulan kemudian hamil balik bininya. Ada keberkahan yang luar biasa. Anak yang pertama di mana? Pesantren Gontor. Anak yang kedua di mana? Di Tebu Ireng. Anak yang ketiga di mana? Di Lirboyo. Anak yang keempat di mana? Sekarang sedang berada di tahfiz Quran di Krapyak, Yogyakarta. Yang kelima kemana? Masih TK lagi Pak Ustaz. Anak si Anu? Yang satu jadi hantu. Tak ada keberkahannya. Jadi yang kita mau cari hidup ini adalah berkah. Umur juga begitu. Barakallahu fi umri, semoga umurmu berkah. Apa yang dimaksud keberkahan umur? Sama-sama 30 tahun. Sama-sama 30 tahun. Tak lebih, tak kurang. Tapi yang satu ini umurnya berkah. Bangun pagi, sholat subuh. Setelah itu dengar ceramah. Setelah itu sholat sunat isyraq. Yang satu ini bangun jam 9.30. Rezeki sudah dipatok, ayam dimakan kucing, diterkam singa. Apapun tak dapat dia lagi. Tak ada keberkahannya sama sekali. Yang satu ini perjalanannya rumah, masjid, tempat kerja, menyantuni anak yatim, fakir miskin, membantu du'afa. Yang satu nih rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, tabrak truk mati. Tak ada keberkahannya sama sekali.
Jadi maksud refleksi 2022 tadi maksudnya supaya dari mulai Januari ini sampai ke Desember 2022 nanti berkahlah, hendaknya jangan cuma mengusuk-ngusuk tapak kaki aja. Mudah-mudahan berkah usia kita insyaallah. Amin. Berkah anak, berkah bini, berkah rezeki, berkah umur, berkah tetangga, berkah sahabat, berkah. Air minum ini pun berkah luar biasa. Sama-sama isinya 330 ml. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Isi botol ini 330 ml. Tapi yang satu berkah. Kenapa? Yang satu isinya teh manis. Warna lebih dia, rasa lebih juga dia. Tapi tidak selamanya yang berwarna dan berasa ini bisa menjadi obat. Inilah penyebab diabetes meletus. Inilah penyebab gigi kuning, karena tersangkut daun-daun teh itu. Teh itu ada warnanya. Cobalah simpan teh ini 1 hari. Buat teh hari ini, besok pagi tengok belendir, membusuk. Itulah masuk ke dalam badan kita. Makanya Ustadz bagus dikasih air putih. Serba salah pengurus masjid. Dikasih air putih, disindirnya tak ada teh. Dikasih air teh, minta air putih. Sekali lagi datang Ustaz ini, tak usah kita kasih air. Masya Allah, tabarakallah. Ada masjid itu besar masjid, tapi tak teratur. Masjid Al-Amal kecil. Ini namanya masjid minimalis. Tapi berkah dia. Bingung kita tadi. Kenapa jamaah laki-laki semua? Rupanya perempuan dimuliakan dia. Masya Allah, tabarakallah. Berkah. Lampunya pun cantik, luar biasa. Berdoa di masjid ini makbul karena dekat ke langit. Berkah. Masjidnya memang kecil, tapi AC-nya banyak. Ada masjid itu besar, kipas angin pun payah. Nah, ini keberkahan yang luar biasa. Ibu tuh menengok kita di dalam macam menengok ikan mas koki. Macam dalam akuarium gitu. Luar biasa. Hendaknya keberkahan ini selalu menyertai hidup kita insyaallah. Saya sudah jelaskan lebih kurang 20 menit. Tadi dari mulai jam 6 kurang 15, jam 6 lewat 20. Selama 20 menit saya menjelaskan berkah ini, Bapak Ibu paham apa tidak? Paham? Itu yang mau diinginkan mengaji ini, paham. Karena kadang kita ini mengaji kiki. Habis itu selesai, apa kata Ustaz itu tadi? Kiki. Ada orang di luar sana rupanya. Masya Allah, kusangka pokok kayu. Berkah tanah ini. Sama-sama punya tanah. Bapak punya tanah, aku punya tanah, ibu pun punya tanah. Tanah ibu itu dibangunnya rumah. Dibangunnya rumah kos-kosan. Tanah si bapak ditanamnya ubi rambat, ubi jalar. Saya wakafkan untuk bangun Masjid Al-Amal. Begitu mati meninggal dunia, tanah ibu dibagi-bagi harta warisan. Tanah bapak habis diserobot orang buat rumah. Tanahnya pula tak diurus dulu di BPN. Tanah mana yang berkah? Tanah yang dibangun Masjid Al-Amal Kampung Banten Helvetia, karena orang subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, duha berjamaah, baca Quran pagi dan petang, mengalir pahalanya. Begitu juga dengan duit. Duit disimpan di bank, duit disimpan di dompet, duit masuk rekening, habis, dimakan, busuk, dipakai, lapu. Tapi duit yang dimasukkan ke kotak itu yang berkah. Itu dia. Wah, dikeluarkan orang tuh. Masukkan semua dompet-dompetnya sekali. Kecil lah, bahkan kecil. Tak muat. Kita husnuzon aja. Jadi tak boleh kita suuzon. Kalau ada yang memasukkan duit ke dalam, berarti sedekahnya namanya sedekah manual. Kalau ada yang tak memasukkan duit, jangan bilang dia pelit. Dia langsung namanya transfer banking.
Balik dari sini ditransfernya insya Allah. Amin. Balik dari sini tak ditransfernya, tengok aja lah. Macam-macam datang. Ada jantung koroner, ada kanker tulang. Apalagi kalau perempuan tak mau bersedekah. Kadang laki-laki itu hilang dilarikan pelakor. Bukan nakut-nakuti, cerita aja. Tapi cerita ini fakta, nyata. Kalau ibu tak percaya, cobalah tak diisi kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami datang pengajian subuh ini mau menenangkan hati kami, Pak Ustaz. Kami ini sudah risau dengan COVID ini. Susah kami dengan kesulitan-kesulitan hidup ini. Di jalan kami susah, macet, kena tilang pula. Asapnya bukan main, pencemaran udara. Di rumah pun kami gelisah, selalu mati lampu. Sinetron pun kami tonton naik darah tinggi kami menengoknya. Jadi maksud kami datang ke masjid mendengar pengajian Ustaz Somad ini mau mendatangkan berkah, menenangkan hati kami. Begitu kami sudah mau tenang, menengok kotak ini, naik darah tinggi kami. Kata jamaah, ada sebagian jamaah yang ngomong, kotak ini sebetulnya tak perlu terlalu banyak di tempat laki-laki, karena memang mereka ini yang kerja, tapi duitnya dipegang bininya. Nama persatuan mereka ini persatuan laki-laki takut bini. Orang-orang seperti ini nanti waktu dikubur tak disiksa malaikat lagi. Kata malaikat tak usah disiksa karena udah tersiksa betul mereka di dunia. Apa yang dimuliakan? Bapak boleh tersenyum, tapi di tengah jalan waktu balik nanti betul juga kata. Insya Allah berkah umur kita pagi. Jadi syarat mau dapat berkah itu yang pertama menurut ayat yang dibaca oleh Ustadz Khairi. Kira-kira berapa lah umur Ustadz Khairi? Ada 30 tahun? Belum. Berapa Ustadz? 26 tahun juara 1 MTQ Internasional 2021. 26 tahun juara MTQ Internasional. Dikumpulkan semua orang di dunia ini. Juara 1 orang Medan. Hebat tak orang Medan? Hebat. Maka kalau ada orang Medan tak pandai mengaji, pindahlah kalian. Buat macet Medan aja. Hebat. Itu di samping Sungai Deli itu dulu. Samping Sungai Deli, belakang rumah sakit Gelugur Bypass. Ada orang Medan, namanya Syekh Azra'i Abdul Rahman. 15 tahun di Makkah, mengajar di pesantren tahfiz Quran Al-Falah di Makkah. Bukan sekedar belajar, mengajar pula lagi. Adiknya namanya Syekh Asmu'i, dosen di Tabuk di Saudi Arabia. Orang Medan. 4 kali musabaqah tilawatil Quran internasional, dikumpulkan qori-qori dari Mesir, dari Maroko, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Yaman. Dia dewan jurinya musabaqah. Orang Medan. Hebat orang Medan. Makanya kalau saya nonton di TV kadang dibilang orang, jangan ke Medan, banyak copet katanya. Apanya kalian ini? Tak tahu kalian di Medan tuh hebat qori-qorinya. Kenapa kami tak pernah jumpa qori? Karena kau tak ke masjid. Main kau di terminal, hilang dompet kau. Jadi tergantung kita tempat ini menemukan berkah. Alhamdulillah. Jadi caranya mendapatkan berkah itu yang pertama adalah menurut ayat yang dibacakan Ustadz Khairi tadi. Khairi, namanya pun berkah. Khair itu artinya kan baik. Kalau jumpa kita sama orang, kaifa haluk bi khair. Kaifa haluk itu bahasa Inggrisnya biado. Biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado, bahasa mana biado? Madinah. Bukan Madinah Munawwarah, Madinah. Biado. Masuklah orang Madinah tadi ke rumah makan Padang. Biado, datang orang Padang. Babi ndak ada, nana do kamu jangan. Gara-gara salah paham bahasa. Inilah bahasa. Sama macam saya subuh nih. Hampir saya bahas tentang kusuk-kusuk tapak kaki tadi. Betapa pentingnya bahasa.
Itu makanya di awal pembahasan tentang barokah tadi yang saya bahas bahasanya dulu. Bahasanya barokah itu apa? Setengah jam saya sudah ngomong bahwa kesimpulannya barokah itu artinya lebih dari yang lain dalam kebaikan. Karena banyak juga yang lebih dari lain. Anakku nih Pak Ustadz lebih dari yang lain. Apa? Lebih dajal. Lakiku tuh Pak Ustadz lebih dari laki lain. Apa? Lebih gatal. Bukan itu maksudnya. Lebih itu maksudnya lebih. Ustadz Somad itu kalau dibanding sama ustadz-ustadz lain lebih deh. Apa lebihnya? Lebih panjang detailnya. Profesor, doktor Abdul Somad, LC, MA. Dulu pertama saya pulang tak ada pakai detail-detail. Asal diundang sama orang masjid, yang kalian tulis detail-detail tuh saya bilang. Tulis saja di situ penceramah Ustadz Abdul Somad. Udah, cukup. Yang tambah-tambah, riak pakai detail tuh saya bilang. Adalah koran di Riau. Koran di belakangnya itu iklan jual minyak lintah. Obat kuat. Nama penjualnya Ustadz semua. Jadi lama-lama saya bingung. Ini banyak orang di Pekanbaru ini tak bisa membedakan mana Ustadz penceramah, mana Ustadz lintah. Nah itulah asalnya ditulis di ujung Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya orang jangan salah telepon. Takutnya telepon, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada minyak itu lagi kan? Kacau gitu kan? Tapi bukan berarti titel ini dibuat-buat suka-suka hati aja, enggak. Ada juga. LC itu dari Al-Azhar Mesir. Jadi siapapun yang tamat Al-Azhar, LC di ujungnya. LC itu singkatan dari licence. Bahasa Inggrisnya license. Kalau di Malaysia kita baru boleh bawa mobil kalau ada mana lesen awak? Tempat kita apa? SIM. Surat izin menceramahi orang. Sudah di LC. Ada tetanggaku Pak Ustadz lama di Mesir tak tamat, kenapa LC juga? Oh itu LC-nya lain. Lama di Kairo. LC. Lalu sudah itu MA. MA itu dari Maroko 2 tahun. Gimana Maroko itu Pak Ustadz? Dekat dari Maroke katanya pula. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Naik ke atas baru Liverpool. PSMS agak jauh. Nah, situ letak Maroko tuh. Habis itu doktor, itu S3 di Sudan. Mesir, di bawahnya Sudan. Kemudian Laut Mediterania, lalu kemudian Saudi Arabia. Kalau dari bawah Saudi Arabia, Laut Mediterania, Sudan, naik ke atas Mesir, naik ke atas, tengok aja lah peta Pak yang kan. Lalu kemudian profesor dari Brunei Darussalam, namanya Universitas Islam Sultan Syarif Ali, salah satu sultan di Bandar Sri Begawan, dinadikan nama. Disitulah saya belajar. Jadi kalau dikatakan Ustadz Somad ini banyak kelebihannya, ada juga lebih kurus. Dulu orang bangga kalau dia gemuk. Sekarang banyaklah orang tak makan gara-gara mau kurus. Sampai saya ke kampus, datanglah ibu-ibu menawarkan, Ustadz ku tengok kurus sekali, jadi ku sarankan Ustadz minum ini supaya Ustadz gemuk katanya. Saya biarkan dia habis bercerita. Setelah itu saya tanya, itu orang pagi-pagi jalan-jalan pakai baju plastik sampah itu mau apa dia? Pernah Bapak Ibu menengok orang jalan-jalan pakai baju plastik sampah? Biar berkeringat. Untuk apa dia lari-lari itu? Biar kurus Pak Ustadz. Itu orang yang banyak naik sepeda itu mau apa? Mau kurus Pak Ustadz. Itu orang yang tak makan nasi, diikat perutnya pakai tali pinggang itu mau apa? Biar kurus Pak Ustadz. Aku udah kurus, kenapa kau suruh pula gemuk? Yang gemuk silakan, yang kurus silakan, yang penting
barokah. Ini yang kita minta. Makanya ketika kita berjumpa tadi di awal, yang didoakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Islam sekarang banyak tak dapat barokah? Karena salamnya tak sampai ujung. Assalamualaikum. Atau mengirim surat pun begitu. Assalamualaikum WRWB. Gimana mau dapat barokah? Salam itu mesti selesai, mesti dari mulut dan lubuk hati yang paling dalam. Maka saya di awal tadi dengan niat dalam hati, Assalamualaikum, selamat kalian. Warahmatullah, dapat rahmat kalian dari Allah. Wabarakatuh, barokah umurmu, barokah anakmu, barokah rumahmu, barokah keluargamu, barokah rezekimu, barokah tetanggamu, barokah masjidmu, barokah Kampung Banten, barokah Helvetia, barokah Medan, barokah Sumatera Utara, barokah Indonesia, barokah negeri umat Islam, barokah seluruh dunia. Keberkahan itulah yang membuat hidup kita nanti berlebih dari orang lain. Minta umur panjang. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, amin. Tapi ada jamaah yang satu berpikir, umur kan udah tertulis Pak Ustaz, mana bisa ditambah, mana bisa dikurang. Jadi waktu Ustaz itu berdoa, ya Allah panjangkan umur kami, tidak. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar, Syekhul Mufassirin, induknya ahli tafsir, wali Allah. Syekh, apa maksud doa minta panjang umur? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, umur tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Kalau sudah mati kata Allah, mati. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang yang sudah divonis Covid mati, tak mati. Berapa banyak orang tak mau keluar rumah karena takut Covid, mati. Sedang khutbah, mati. Sedang ceramah, mati. Sedang bala anak, mati. Telepak. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Kalau mati kata Allah, mati. Kalau sudah sampai ajal kita, maka duduk di rumah pun mati, di dalam kelambu pun mati, sedang menyuap nasi pun mati. Jadi kalau putus tauhid kita kepada Allah, tak ada lagi rasa takut kita. Ustaz tak takut Ustaz mati di pesawat, pergi ke Medan, pergi ke Jambi, pergi ke Palembang, pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua, pergi ke dalam hutan, masuk hutan, keluar hutan, naik sampan, naik helikopter, naik pesawat, naik kereta api, sampai sekarang tak mati-mati. Banyaklah jamaah meragukan saya, Ustaz jangan sering-sering kali keluar, istirahat Pak Ustaz. Ustaz berjumpa orang, nanti kalau Ustaz mati macam mana? Yang menasihati itu pula mati duluan. Tapi jangan gara-gara ini pula nanti bapak pergi tak pakai helm, langsung aja pas ditilang sama polisi. Kenapa bapak tak pakai helm? Kalau tak mati kata Allah, tak mati Pak. Pak polisinya ngaji juga, bukan polisi itu tak ikut pengajian. Memang betul Pak masalah mati, tapi masalah tilang nih kuasa aku kan. Habis kau 50.000. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka barokah ini, bagaimana cara mendapatkan barokah? Yang pertama, menyebut nama Allah. Itu yang pertama membuat barokah itu turun. Sekarang orang tak pula menyebut nama Allah. Atas nama apa? Atas nama cinta. Tak boleh nyanyi di masjid. Kalau di Tanah Lapang 3 album kita selesaikan. Atas nama Allah. Sama-sama tidur, tapi yang satu tidurnya bernilai ibadah, barokah. Yang satu tidurnya tak bermakna. Kenapa? Yang satu menyebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca. Karena kadang tak dibaca pun mau tertidur. Kalau ada orang yang kena penyakit tak bisa tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi ke dokter spesialis otak, pergi ke psikiater, psikolog, tak bisa tidur, dikasih minum obat baru bisa tidur. Mudah saja kalau dia mau tidur, bawa dia ke masjid Amal Helvetia ini, duduk di depan di hari Jumat. Begitu naik hotel
Belum pernah saya marah menyindir jamaah tertidur waktu sedang pengajian. Itu jamaah-jamaah, kenapa tidur saya sedang pengajian? Belum pernah. Pernah kalian dengar saya ceramah mengamuk gara-gara jamaah tidur? Tidak. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tidur waktu pengajian, menunjukkan ustadz itu berhasil menenangkan hati dia. Berapa banyak orang hatinya yang tak tenang sekarang. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa punya mobil mahal, punya mobil bermerek. Tak saya sebutkan mereknya, takut saya jadi iklan gratis untuk dia. Tak bisa tidur. Orang di Medan naik sudako itu tidur. Masih ada sudako lagi? Ada angkot. Itu tidur sampai kelewatan gang. Salahnya pula supir. Kenapa kata kau bangun dia? Mana aku tahu kata dia. 3 kali melewati polisi tidur, tak terbangun juga. Bayangkan betapa barokah turun. Barokah mata adalah pada saat tidurnya itu bernilai ibadah. Berangkat saya habis subuh dari Pekanbaru, sampailah di Kuala Namu. Dari Kuala Namu langsung pula acara di salah satu rumah, tak boleh saya sebutkan. Nanti saya sebutkan rumahnya. Alah, sok mantap kali Ustaz. Habis dari situ lalu kemudian kami pergi kemana kita Bang Iqbal? Habis dari ke Siantar, Pematang Siantar. Habis Pematang Siantar langsung pula lagi kami ke Air Batu, Kabupaten Asahan. Dari mulai pada subuh sampai malam. Ditanya orang, di mana Ustaz tadi istirahat? Di mobil. Bisa Ustaz tidur di mobil? Kami Pak Ustaz, kalau tak di tempat tidur, tak bisa tidur. Saya diberikan Allah SWT kemudahan tidur. Asalkan terduduk saya di mobil, tertidur. Asal duduk saya di pesawat, tertidur. Naik helikopter lah kami. Tertidur juga tuh. Heran bapak-bapak itu sudah ada. Ustaz, bisa Ustaz tidur di helikopter tadi? Bapak tengok saya tidur. Iya. Kenapa Pak? Saya Pak Ustaz, takutnya saya helikopter itu jatuh. Jadi tak bisa saya tidur kan? Allah mengasih saya jam istirahat biar supaya nanti bisa berceramah. Karena kalau makan bisa ditahan, tak minum bisa ditahan. Tapi kalau orang tak tidur, bergoncang dunia ini. Bapak cobalah tak tidur agak 2 hari 2 malam. Cobalah tak tidur dari ini 2 hari 2 malam. Habis itu balik ke rumah. Bini orang macam bini kita macam bini orang. Bawa bayang-bayang dunia ini juga ada. Orang kalau sampai kurang tidur. Jadi tidur yang berkah adalah ketika disebut nama Allah. Makan juga begitu. Makan itu kalau tidak dibaca nama Allah, ikut setan makan sama kita. Ada orang makan, tak kau sebut nama Allah? Tidak Pak Ustaz. Ikutlah setan sama kau. Biar aja ikut, lauknya tak enak. Mau kuprank setan juga tadi. Apalah ceritanya. Mau enak tak enak lauk itu kita tetap menyebut nama Allah. Bukan sekedar untuk menjauhkan setan, tapi biar supaya dia menjadi darah daging, supaya kita semangat beribadah. Saya yakin dan percaya, ini yang datang subuh di Masjid Amal Helvetia ini orang yang makanannya menjadi darah daging karena membaca nama Allah SWT. Anakku nih Pak Ustadz, malu aku membawanya bertamu ke rumah kawan. Habislah toples-toples itu disipaknya pecah. Lompat sana, lompat sini, lari lana, lari sini. Semana nih Pak Ustadz? Nanti kalau aku jawab kau jangan tersinggung ya. Kenapa Ustaz? Mungkin dulu ikut setan perang serta. Tak membaca doa. Memang betul Pak Ustaz, lupa berdoa. Di antara yang menyebabkan berkah adalah doa. Ini sekarang banyak orang tak mau lagi berdoa. Habis sholat pun tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam tak makan 3 hari. Alhamdulillah Ustaz Khairi, dibacakannya jadi kita masih berdoa. Sejuk hati kita mendengar suaranya. Sekarang banyak imam tak mau berdoa. Habis sholat diam aja dia. Tanya, Pak Imam tak berdoa? Doalah kau sendiri.
Ada pula orang habis sholat dia tak mau berdoa. Pas ditanya, kau tak berdoa? Doa yang lama aja belum dikabulkan, nggak bulan dia tambah lagi baru. Dianggapnya doa ini macam proposal ke kantor wali kota, ke kantor pejabat dianggapnya. Kita tak tahu doa kita yang minta dikabulkan Allah entah tidak, tapi kita husnuzon Allah masih menahannya, menunggu waktu yang tepat karena semua akan indah pada masanya. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa maghrib sekarang? Oh Ustaz ini pula tiba-tiba nanya maghrib. Hah? Setengah 7. Kalau maghrib jam 6.30 berarti jam 6.30 pagi sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Begitu cara mengukurnya. Kalau menengok matahari terbit payah. Zaman dulu tak ada jam. Jadi kalau orang mau sholat zuhur, tengok ke atas. Nampak matahari, tengok bayang-bayang. Letakkan, pacakkan tombak. Kalau bayang-bayangnya sudah nampak, baru masuk waktu zuhur. Mau sholat asar, tengok lagi. Kalau sama tinggi bayang-bayang dengan kayu, lewat sedikit, masuk waktu asar. Mau maghrib, tengok. Kalau sudah memerah arah barat, maghrib. Isya, tengok. Kalau tak ada lagi merah, sudah habis hitam gelap, isya. Subuh, tengok. Fajar 2, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Membelah di atas. Zaman sekarang orang tak menengok itu. Percuma dia menengok. Dari pagi sampai petang di rumah aja tak keluar rumah. Apa? Game online. Untunglah handphonenya masih soleh. Namanya smartphone. Masuk waktu zuhur, azan handphone. Masuk waktu asar, azan handphone. Inilah handphone yang barokah. Yang punya pula tak barokah. Bolak-balik handphone itu azan, dia tak sembahyang. Makanya nanti banyak handphone yang masuk surga. Yang punya masuk neraka jahanam. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama kalau mau mendapatkan berkah adalah menyebut nama Allah. Bismillah. Syarat yang kedua, walau anna ahlal qura amanu. Amanu artinya percaya. Wattaqau, bertakwa. Ini banyak orang yang tak paham tentang marilah kita beriman, marilah kita bertakwa. Pas ditanya, apa beda iman sama takwa? Iman itu ya iman, takwa itu ya takwa. Bedanya apa? Tak usahlah kau tanya-tanya. Dari kecil aku dah mengkaji masalah. Di Jalan Gatot Subroto ada razia. Percaya bahwa di Jalan Gatot Subroto, jalan arah ke Binjai ada razia, itu berarti iman. Beriman kepada razia. Karena percaya bahwa di Jalan Gatot Subroto dari Medan ke Binjai ada razia, maka sebelum berangkat ditengoknya helmnya, yakinkan bunyi klik. Ditengoknya dompetnya, ada SIM, ditengoknya tanggal SIM, jangan-jangan sudah mati. Ditengoknya STNK, apakah sudah bayar pajak kendaraan. Siap menghadapi razia, itu namanya takwa. Jelas? Oke. Kalau tak jelas, kita kasih contoh lain. Pergi ke rumah sakit, datang dokter, diambilnya balon berwarna hitam. Itulah lagu yang tak ada dalam balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Hitam tak ada. Balon hitam itu paling ditakuti, karena itu hanya ada di puskesmas. Yang dipencet-pencet 180 per 170. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kata orang puskesmas itu maksudnya jenazahnya payah nanti ngurus. Ibu darah tinggi nih gara-gara makan kolesterol. Percaya kepada dokter puskesmas bahwa kita kena darah tinggi, itu namanya iman. Beriman kepada dokter puskesmas. Lalu kemudian tidak makan daging kambing, tidak makan gulai kambing, tidak makan sop kambing, tidak macam capcay kambing. Rajin olahraga karena takut nanti pecah pembuluh darah. Maka mengikuti saran dokter itu disebut dengan takwa.
Jadi kalau mau berkah syaratnya iman dan takwa. Sekarang banyak orang percaya ada razia di sana. Iya percaya aku razia. Kenapa kau tak pakai helm? Kita tes saja. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Percaya dia ada azab kubur, percaya dia ada neraka, percaya dia akan masuk neraka kalau tak beramal, tapi dia tak sholat. Ini orang berarti tidak seimbang antara iman dan takwa. Dari dua contoh perumpamaan ini jelas. Sekarang banyak orang tak jelas ngomong. Makanya saya kalau habis ngomong tuh saya tanya, jelas Pak? Jelas. Paham Bu? Paham. Karena banyak sekarang orang ngomong, jangankan yang mendengar, yang bercakap itu pun tak paham tahap yang dia cakapkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama sebut nama Allah. Syarat yang kedua iman dan takwa. Syarat yang ketiga berkah adalah ketika dia melimpah kepada orang lain. Melimpah kepada orang lain. Singa kalau dia dapat binatang buruan, berburu singa, berburu kijang. Setelah dapatnya, diterkamnya, dimakannya yang lembut-lembut, perut, leher, habis itu ditinggalkannya. Lalu akan dimakan oleh serigala. Serigala pun tak mau makan habis. Kenapa? Disisakannya lagi untuk kucing hutan, untuk anjing-anjing kecil. Anjing-anjing kecil pun tak mau makan habis. Disisakannya tulang-tulang untuk semut-semut dan serangga. Binatang pun berbagi. Orang sekarang rumah makan, ikan bakar, tulang lunak, menetes air mata kucing nengok. Wah, tak dapat pula lagi aku. Habis jatah kucing, kematian kucing pinggir jalan. Tak berbagi kepada orang lain. Jud tasud, berbagilah, maka kau akan jadi pemimpin. Kenapa singa itu menjadi raja hutan? Bukan karena gondrongnya, tapi karena dia mau berbagi, tak dihabiskannya semua makanan. Beda sama babi, dia habiskannya semua. Kadang-kadang ucapan-ucapan itu walaupun nampaknya lembut, tapi menyinggung perasaan hati orang. Kalau kita tak sanggup berbagi, paling tidak cakap jangan kasar. Apa kata ucapan babi waktu mau dekat-dekat Idul Adha? Selamat Idul Adha kambing. Apa tak sakit hati kami? Diam kau babi kan? Kau bilang kau ini apa lagi? Bukan babi kau kan? Qaulun ma'rufun, cakap yang lembut, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada berbagi, yatsma'uha adza, tapi menyinggung hati perasaan orang lain. Kalau mau nyekolahkan anak yatim, sekolahkan aja, tapi jangan diungkit-ungkit. Kau dulu yatim, mati bapak kau. Kalau tak ku sekolahkan udah jadi hantu kau sekarang. Wah, hancur hatiku menang di kau. Galak patah boleh disambung, kaca yang retak boleh direkat, hati yang hancur kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi. Bapak ibu yang Masya Allah, tabarakallah, penuh semua masjid. Ini adalah masjid yang barokah. Memang dia tak terlalu besar, tapi jamaahnya banyak. Karena masjid kecil itulah maka jamaah itu nampak banyak. Ada masjid besar sekali, besar masjid, lebih banyak tiang daripada orang. Tapi masjid amal kampung Banten, banyak orang Banten sini. Iya. Hah? Iya. Namanya dulu namanya aja Helvetia. Masuknya Medan atau Deli Serdang? Deli Serdang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau ditanya orang sampai kalian kemana-mana, bilang aja Medan. Kau dari mana? Medan. Banyak orang Medan, atau banyak orang di Sumatera Utara asal pergi ke Riau tanya, dari mana kau? Dari Medan Pak. Medan di mananya? Ya naik bis kira-kira setengah hari lah. Di Medan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ditanya orang, apa judul ceramah Ustaz Somad subuh tadi? Pijat-pijat telapak kaki. Berkah. Syarat menjadi berkah pertama sebut nama Allah. Yang kedua seimbang antara iman dan
takwa. Yang ketiga, berbagi kepada orang lain, maka insya Allah berkah hidup kita, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. 60 menit kita bersama. Sebetulnya kalau satu botol cukup setengah jam aja, karena 303 ml dikasih orang 2 botol. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, supaya setiap waktu yang kita lewati ini berkah, 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 berkah. Sholat subuh, habis itu pengajian, habis sholat sunat isyraq, pulang ke rumah, kegiatan full, sore, malam, semuanya. Setiap hembusan napas, setiap lintasan pikiran, setiap detak jantung, setiap langkah kaki, setiap tetesan darah di buah pinggang, setiap ada paru-paru menghembuskan udara, semuanya dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika Allah nanti bertanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik ini supaya hidup kita menjadi berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami. Wa barik lana fi awtanina, berikan berkah pada tempat tinggal kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang Kau anugerahkan pada kami ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan, tempatkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, Engkaulah sebaik-baik menempatkan sesuatu pada tempatnya ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Min mu'ammiri masajidik, anak-anak kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, keluarga kami, negeri kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majelis subuh ini ya Allah. Wali man ghaba anna, saudara kami yang tak datang karena sakit, karena uzur syar'i. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit-sakit. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.